Halo, assalamualaikum warga Gunung Kidul, Jakarta. Tepatnya ada di Kecamatan Petuk, di Desa Ngepong Bunder. Tepatnya di toko Rindu Alamat. Jadi kali ini tim Sanjaritel sedang berada di toko Rindu Alamat di Desa Ngepong Bunder, Kecamatan Petuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita review toko Rindu Alamat. Kurang lebih 1 bulan tim kami Sanjaritel sudah mendampingi, sudah mengerjakan toko Rindu Alamat yang insya Allah nanti akan kita buka setelah Lebaran. Karena ini 2 lantai sehingga butuh waktu, tenaga, pikiran yang cukup lama. Nah, maka insya Allah nanti setelah Lebaran kita opening. Kita cek kondisi tokonya seperti apa. Ya. Malam Pak. Malam Pak, siap. Sehat Pak Bidin ya? Alhamdulillah. Siapa ini namanya? Mas Punjung. Sehat ya Jung ya? Gimana kondisi tokonya Pak Bidin? Kondisi tokonya sudah 95% Pak, tinggal sedikit lagi Pak, udah finishing. Oke, yuk coba Pak. Barangkali boleh direview Pak Bidin ya. Selama tim Pak Bidin, Mas Punjung di sini selama berapa? 1 bulan ya? Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan sudah mengerjakan apa dan yang belum apa. Kemudian ini konsep yang disusun, ini konsepnya seperti apa. Kemudian barang apa yang benar-benar kita tonjolkan, kita branding, dan nanti diceritakan ini konsepnya seperti apa, displaynya kenapa seperti ini, alasannya apa, tujuannya untuk apa, kemudian kenapa brandingnya produk itu. Ya, coba pelan-pelan kita review dulu. Dari mana dulu? Mau nggak Pak Bidin? Ini kalau lihat dari sisi titiknya Pak, kita kondisinya trafficnya cukup bagus. Iya. Jadi kita sediakan beberapa kebutuhan orang traffic Pak. Mulai dari minuman, snack, masuk di sini kita sediakan kopi seduh, dan pop mix Oke. juga Pak. Iya, orang bisa bikin sendiri ya. Bikin sendiri Pak. Bikin sendiri kopi, Pop mie. pop mie. Ya. Oke, ini UMKM dari orang sini ya, ini ya. Ya, untuk dari warga sekitar sini. Baik, ini es krim. Es krim. Kalau es krim ini freezernya dari supplier. Dari supplier Oke. dipinjami Pak. Ini juga sama ya. Sama juga. Ada 3 es krim. Ini apa nih? Ini Campina. dari Joy Day, Oke. Joy Day. Dari Joy Day. Terus ini ada Ice. Ya, ini Walls. Ini Walls. Semua dari supplier ya. Supplier. Termasuk Coca-Cola ini apakah kita beli Pak? Ini Untuk dipinjami Pak dari supplier. sama dipinjami juga ya. Ini display ini untuk apa ini area ini? Floor promosi Pak. Floor promo. Oke, Promosi. baik. Kita sediakan ada beberapa pilihan beras, juga ada beberapa minuman, biskuit, seperti itu Pak. Jadi ini fungsinya buat display barang-barang yang memang menurut Pak Bidin fast moving satu. Ya, Yang kedua, menurut Pak Bidin ini adalah barang yang dibutuhkan di masyarakat. dibutuhkan dan kemudian dipromosikan. Artinya barang-barang di sini barang-barang yang lebih murah harganya, Murah, begitu betul. ya. Baik. Namanya display apa namanya Pak? Display floor Pak. Floor display. ya. Apalagi yang Pak Bidin jual di sini? Nah, di sini kita sediakan snack dan minuman cukup Ini minuman banyak, ya? Pak. Iya, Ini lemari pendingin baru Pak? baru Pak. Oke, 3 pintu. Dress 3 pintu, ada 2 unit Pak. Total 6 pintu ya. Iya. Wah, keren nih. Iya. Baik, ini cukup mendukung sih dengan kondisi Traffic ya. traffic ya. Bahan minuman ini langsung snack. Sehingga ketika orang beli minuman ya, ambil minuman, balik sedikit, snack. Mestinya di depan harus ada ini sih, sitting areanya ya, Sudah kita buat siapkan istirahat. sih, Pak. Ada ya? Ya, coba sini. Apa lagi nih Pak Bidin? Selain itu, apa nih? kita Ini juga- snack ya tetap ya? Ya, Snack ini minuman snack, ya? Minuman. Baik, ini lorong. Di sini ada frozen food juga Pak. Kita sediakan ada 3 unit. Oke. Variannya cukup banyak. Apa yang menjadi dasar Pak Bidin kenapa menyusung konsep frozen food? Ya, apakah ada potensi menurut Pak Sobirin dengan melihat area cover sekitar sini? Jadi kalau kita lihat di sepanjang jalan ini ada beberapa titik usaha UMKM Pak yang jualan sosis, nugget, dan ada beberapa sekolahan. Oke. Dan kalau kita ngelihat kebiasaan orang sekarang itu males masak Pak. Oh. Jadi ini cukup instan, cukup digoreng Iya. saja, udah jadi Pak. Iya sih, orang yang nggak mau ribet ya dan nggak ada waktu untuk masak, ini perlu Jadi solusi. jadi solusi. Iya benar. Dan ini mereknya merek homemade semua ya. Ya, ada yang pabrikan, ada yang homemade. Jadi kita sediakan cukup lengkap variannya Pak. Dari yang harga terendah sampai harga yang premium juga ada. Baik, 1, 2, 3. Ada 3. Kalau freezer ini berarti Pak Sobirin apakah dari supplier atau ini si owner beli sendiri? Owner pengadaan sendiri Pak. Apa sendiri? Iya. Kalau es krim tadi kan freezernya udah dipinjemi ya. Betul. Tapi kalau ini untuk frozen food berarti si owner penyedia pengadaan sendiri. Pengadaan sendiri. Oh, keren sih. Jadi konsep displaynya begitu di sini frozen food ya, ini ada otak-otak, ada nugget, bakso, kemudian ini daging-daging ya, Daging-daging. sosis, ya. Atasnya ini ada Atasnya, sausnya. wih ya cakep juga ya, sehingga orang nggak pusing lagi nih nyari pelengkapnya kan. Ambil frozen food, ini sudah ada mayones, ini sudah ada
saus sambel. Oke, keren sih. Ini sama ya? Sama Pak. Ada 3 preset nih ya. Oh, keren nih, bagus nih, bisa buat contoh teman-teman ya yang jualan frozen food ini. Pelengkapnya bisa di display di atasnya. Nah, kurang saus botolan mana ya? Nggak ada ya? Saus botolan ikutnya di sebelah sana Pak. Sama Oke. mie instan. Baik. Iya dah, yuk. Coba mana lagi Pak Firin? Jualan apa lagi? Kalau di bawah sih konsepnya hampir sama Pak dengan minimarket pada umumnya. Cuman kita kasih kelengkapannya itu lebih komplit lagi. Yang menarik Pak, kita di lantai 2 kita konsep ada grosir perabotan, ATK dan mainan. Oke. Di lantai 2. Menurut saya ini menarik sih, karena perabotan sering saya sampaikan ini salah satu solusi untuk menunjang margin. Karena memang margin sembako itu kecil. Sehingga kalau misalkan kita combine dengan perabotan, ini bisa menjadi salah satu solusi supaya margin kita bisa up atau bisa naik nih. Untuk menutup apa? Untuk menutup biaya operasional. Biaya operasional di minimarket itu juga cukup tinggi. Betul. Sehingga dengan adanya perabotan, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan margin dan untuk meningkatkan profitabilitas atau laba bersih. Keren sih. Tapi sebelum ke atas Pak, coba spilkan lagi di bawah dulu. Ini belum lengkap Pak Birin. Ya. Maksud saya Pak Birin tadi previewnya masih area sini nih, ya area sana belum. Apalagi kira-kira yang dijual? Baik, untuk yang sini Pak, ini tisu-tisu. Iya. Di sini kita kasih tisu-tisu yang mulai dari kemasan kecil dan Oke. kemasan besar juga ada Pak, komplit. Di Oh, lengkap sini. juga ya. Oke, ini? Ini home care Pak. Hmm. Jadi ini sabun cuci piring, Sabun piring, sabun ya. pakaian, Iya. cuci pakaian. Oh, ini grosir juga, bisa ya? Betul, bisa grosir Pak. Kita, Pak. Orang sini mau jual lagi bisa dong ngambil ya, jual kembali ya. Oke, ini produk yang untuk home care, jadi ada pewangi pakaian, pembersih lantai, Iya. kemudian ada Cuci apalagi piring. cuci piring, pembersih toilet ya, di bawah itu deterjen. Ini ada ya, ini ya deterjen ya. Deterjen, ini deterjen. Oke, ini pengharum ruangan. Ini pengharum ruangan ya. Ini Untuk pembersih serangga. pestisida, pembersih serangga. Oke, ini sama ya pengharum ruangan. Betul, Baik, betul, Pak. baik. Ini Ini popok Pak. Popok. kebutuhan bayi. popok sudah kita sediakan juga. Betul. Di sini ada Pembalut. pembalut. Wah, lengkap juga ini. Ini udah berapa item Pak Birin? Coba Pak sini Pak. Ini menurut saya barang lengkap banget sih variannya ya. Kalau kita lihat variannya luar biasa lengkap. Minyak goreng pun juga sampai berapa rak? 1 2 3 4. Ini juga berbagai merek, berbagai Varian ukuran. merek cukup banyak Pak ini Pak. Iya, benar. Supplier gimana? Gampang. Total supplier 123 dan alhamdulillahnya gampang Pak di sini supplier. Oke, iya sih. Kalau saya lihat variannya kan banyak nih. Sembako ya sini ya. Lorong ini apa? Ini untuk bumbu-bumbu Pak. Oke. Saus, sambal, kecap di sini Pak. Iya, menarik sih, bagus sih. Maksudnya lengkap ya, lengkap nih. Ini sembako sebetulnya kalau misalkan mau didekatkan dengan frozen food nggak jadi masalah, bagus juga untuk memudahkan orang ya. Karena kadang-kadang mereka nggak cuman beli frozen food, nggak cuman beli sambal, sausnya, mayonesnya, tapi juga sama pelengkap yang lainnya Betul nih. sekali, Pak. Mie instan juga nih bisa dekatkan, tapi ya ini udah cukup bagus sih. Yuk yang lain. Paling nggak jadi teman-teman ya yang mau buat toko, ini menjadi sebuah gambaran ketika kita mau merencanakan buka usaha minimarket, sudah jelas dari awal nih. Planogram namanya, penataannya. Lorong snack mau sebelah mana, lorong minuman sebelah mana, lorong sembako sebelah mana, itu mestinya sudah direncanakan dari awal. Dan sebelum dibuatkan planogram, mestinya teman-teman sudah tahu area coverage-nya, sudah tahu target pasarnya, sudah tahu potensinya. Nah, kalau kita mau belajar analisa, saya sering menyampaikan, silakan teman-teman bisa pakai analisa SWOT, SWOT. Atau kita melihat dari kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian peluang kita sama ancaman kita. Sehingga nanti dari situ kita bisa belajar, hasil analisa itu bisa kita implementasikan ke rencana toko kita. Yuk lanjut, apa lagi nih? Yang lorong mana yang belum Pak Bidin? Sekitar sini Pak. Boleh, yuk. Ini untuk wilayah sini, ini kita sediakan home care dan cukup variatif Pak. Uh. Berbagai macam merek. Iya. Keren sih ini. Deodoran, sampo, hand body. Ini punjung keren nih, displaynya penuh Jung. Bagus. Variannya juga lengkap bagus nih. Tinggal nanti Pak Birin jangan sampai kita sudah sediakan toko semenarik ini, sekeren ini, selengkap ini, semurah ini. Konsepnya sudah bagus, namun pengenalan kita ke masyarakat nih yang kurang. Nah, maka ini yang menjadi PR kita. Bagaimana supaya toko ini bisa dikenal dengan oleh masyarakat. Bagaimana cara mempromosikannya? Karena ini kalau saya lihat tokonya sangat lengkap, sangat variannya juga sangat banyak, pilihan ukurannya juga macam-macam banyak, keren. Tinggal PR Pak Birin, bagaimana cara Pak Birin mempromosikan toko ini ke masyarakat sekitar sini. Nah, termasuk itu juga buat teman-teman ketika mau buat toko, nggak hanya jago display, nggak hanya jago planning, nggak hanya jago menyusun, tapi paling tidak juga bisa belajar bagaimana cara mempromosikan toko, supaya warga sekitar sini pun juga tahu kalau kita ada toko baru atau usaha baru. Begitu. Yuk. Ini berarti fokus untuk Personal care Pak. personal care ya. Yuk.
lagi. Nah, yang menarik Pak di sini kita sediakan kosmetik. Ini cukup lengkap Pak. Oke. Kosmetik ini mulai dari yang brand ternama sampai yang brand-brand yang low budget ada di sini. Oke, ini menarik sih. Ini ada merek Hansui, Hanasui ya. Implora, Pixi ada juga, terus itu Marina ada juga, Wardah ada juga, Garnier ya lengkap. Iya, betul. Iya betul. Ini ada apa ini? Iya. Ini merek ini juga merek ini loh. Betul, Pak. Jarang ditemukan di pasaran. Iya. Oke, bagus nih Pak Birin. Termasuk catatan juga nanti dari Pak Sobirin. Ini barang-barang mahal, barang-barang kecil sehingga ada ancaman juga. Iya. Ya, ada resiko juga. Iya. Mestinya kita sudah siapkan terkait risk management atau manajemen resiko yang mestinya sudah kita atur. Bagaimana untuk mengantisipasi hal ini supaya tidak tadi hilang, diambil orang dan sebagainya. Karena barang-barang ini barang kecil, cukup mahal juga. Betul. Bagaimana cara penanganan kita untuk mengantisipasi supaya barang itu tidak hilang, entah nanti dengan pengawasan secara eksternal, Betul. entah nanti dengan Stok opnam per hari Pak. stok opnam secara internal, entah nanti dengan tertib administrasi secara internal. Karena kecurangan itu tidak lahir dari eksternal, artinya tidak hanya dari eksternal, internal pun juga ada potensi atau ada kesempatan untuk melakukan kecurangan. Maka kita buatkan juga risk manajemennya atau resiko manajemennya harus kita atur. Begitu. Yuk lanjut lagi. Oke, ini Pak Birin ini belum selesai ya? Ini yang mau diinput. Ini mau diinput, masukkan ke master data Pak. Yeah. Ini total itemnya Pak. Ini saya tadi cross check ke data kurang lebih 7.000 item Pak. Masya Allah. Oke. Cukup lengkap sih insya Allah. 7.000 item, terus kalau kita bicara modal keseluruhan berapa Pak totalnya? Modal sementara ini udah 600 juta. 600 juta. Dua lantai ya Pak ya? Dua lantai. Dengan luas toko? 12 kali 16 Pak. Ini 12 meter kali 16, dua lantai ya. Dengan modal perdagangan 600 juta. Tapi ini belum selesai, masih ada penambahan-penambahan lagi di lantai 2-nya. Estimasi berapa berarti Pak nanti? Estimasi untuk barang dagangan kurang lebih di hampir sekitar 8.000 sih Pak estimasinya. Untuk modalnya? Modalnya kurang lebih di sekitar 700 juta. 700 juta. Jadi buat teman-teman dengan ukuran toko 12 kali 16 dua lantai perkiraan sekitar 700 jutaan barang dagangannya ya. Peralatannya nanti kita tanya Pak Sobirin. Tapi sebelum saya tanya ke situ Pak Birin, ini mengingatkan juga buat teman-teman ketika mau buat minimarket ya nggak tahu caranya, silakan teman-teman bisa diskusikan dulu, bisa komunikasikan atau bisa konsultasikan. Termasuk tadi risk management. Mestinya teman-teman ketika mau buat minimarket juga harus disiapkan risk manajemennya atau resiko manajemennya. Bagaimana cara kita mengantisipasi hal-hal yang ini ada potensi untuk dilakukan kecurangan. Baik kecurangan eksternal maupun kecurangan internal. Baik kecurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik human error ataupun baik pelanggaran yang disengaja itu. Nah itu mestinya sudah dibuatkan karena ketika teman-teman sudah mau merekrut karyawan, kalau itu nggak siap itu bisa bahaya juga, itu bisa blunder juga. Ketika teman-teman mau usaha dan dikelola sendiri, sah-sah saja, nggak perlu dibuatkan seribet mungkin, nggak ada risk manajemennya, nggak ada promosinya, nggak ada penataan yang nggak jadi masalah kalau teman-teman mau dikelola sendiri. Namun ketika teman-teman pakai karyawan, ini manajemen harus benar-benar catat dengan baik supaya harapannya tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam usaha teman-teman, sehingga ketika nggak ada teman-teman pun mereka sudah jalan karena sistem sudah kita buat dari awal begitu. Dan lanjut Pak Birin, sebelum nanti sepilkan untuk semua peralatan minimarketnya ya, model peralatan minimarketnya nah ini yang belum dibahas Pak, meja kasir ya, ini nanti fokusnya untuk item-item yang nilainya cukup potensi Pak, nilainya margin tinggi kalau kita sebutnya ya Pak ya. Di sini ada beberapa coklat, permen, dan kita display. Apa yang menjadi alasan Pak Birin kenapa meja kasir ini Pak Birin display item-item yang marginnya cukup tinggi? Kalau kita bicara margin, buat teman-teman yang nggak tahu margin itu adalah laba kotor, betul ya. Nah kenapa Pak Birin menyarankan kalau di meja kasir itu mestinya kita display margin tinggi ya? Apa yang menjadi alasan dan tujuan Pak Birin? Jadi meja kasir ini adalah salah satu tempat yang strategis Pak, di mana customer itu akan berlama-lama di sini Pak. Jadi ada potensi customer itu akan membeli produk-produk yang sudah kita sediakan di sini. Oke. Nah, kenapa kita sediakan item-item margin tinggi? Tentunya itu akan lebih menunjang keuntungan dari toko ini Pak. Iya, memang ya betul. Saya setuju dengan apa yang menjadi perspektif Pak Birin terkait area kasir ya. Area kasir ini menjadi area paling strategis. Kenapa strategis? Karena hampir semua konsumen atau customer ketika masuk toko pasti akan berhenti di meja kasir. Minimal kalau nggak belanja, tanya, Mbak ada LPG. Sehingga ini merupakan tempat strategis. Nah, bagaimana solusinya untuk memanfaatkan area ini supaya menjadi
cuan yang cukup besar. Salah satunya Pak Birin tadi menjual barang-barang yang margin tinggi, termasuk coklat itu juga margin tinggi, permen juga margin tinggi. Mainan ya boleh Pak Birin. Kinder Joy ini juga marginnya tinggi lumayan nih Kinder Joy. Kinder Joy mana ya? Ah ini loh Pak. Nih, ini kan saudaranya Kinder Joy ini. Tapi 2000. Nah, ada mestinya Kinder Joy. Nanti taruh di sini. Ini Pak, mungkin saudaranya Kinder Joy Pak, 15.000. Nah, ini coklat ini margin tinggi. Betul. Kinder Joy itu menarik juga. Betul. Sehingga area kasir ini yang menjadi area kalau menurut saya Area potensi. potensi, terus kemudian area strategis, display barang-barang yang margin tinggi, termasuk Kinder Joy. Harusnya nanti di atas ini sih Pak. Siap. Ya, nanti dilengkapi saja. Siap. Nah, ini termasuk apa ini maksudnya display ini Pak Birin? Ini display item sesional Pak. Oke, ini floor display untuk promo atau untuk promosi, item momen saja ini. Kalau ini kan momennya momen lebaran nih. Betul. Yang Pak Birin sediakan adalah barang-barang untuk penunjang lebaran, biskuit, sirup, dan sebagainya. Ya. Apakah ini memang untuk display barang item momen saja atau memang nanti akan difungsikan sebagai display untuk promosi dan lain sebagainya? Karena kalau misalkan ini selesai, momen ini selesai, ini kan hilang, betul kan? Ya, maka harus diatur juga bagian sini ini display untuk apa gitu. Sehingga ketika ini selesai sudah dapat solusinya. Siap. Untuk apa ini? Ya. Ini untuk Ini untuk item sesional sih Pak untuk saat ini. sementara Pak. ini. Jadi karena ini momennya mendekati lebaran ya Pak ya. Kita display untuk item-item kebutuhan lebaran. Nantinya ketika lebaran ini sudah selesai, kita ganti promosi-promosi yang Oh, untuk item promosi berarti ya, floor Betul. display ini. Betul, Kenapa ditaruh di sini? karena ini tempat yang strategis Pak. Oh, Meja kasir itu. kasir juga gampang sih penawaran. Bu, Betul. mau nggak itu? Bu, Ya. tambah ya sekalian ya. Lebih mudah juga ya. Baik, baik, baik. Masuk akal sih. Apalagi nih, tadi sempat bicara tentang lantai 2 yang menurut jenengan menarik. Emang ada apa di lantai 2? Nah, ayo kita lihat aja, Oke, Pak. yuk. Pak. Kita lantai 2. Mana Pak? Sebelah sini Pak. Oh ini ya. Tuh, sebentar Pak. Saya sedikit canggung Ya. dan sedikit kurang serak dengan konsep untuk menuju ke lantai 2-nya. Saya belum menemukan informasi bahwa di lantai 2 pun juga kita sediakan berbagai kebutuhan. Ya. Ya. Nah, ini mestinya nanti jadi pertimbangan jenengan. Mestinya jenengan sudah muncul inisiatif-inisiatif yang akhirnya objektif kita adalah supaya orang tahu bahwa di lantai 2 itu ada ya Item barang dagangan. ada item barang dagangan lainnya. Nah, salah satunya ini tembok ini bisa difungsikan sebagai sarana informasi. Boleh ditampelin misalkan MMT atau stiker ya, yang itu sifatnya adalah informasi supaya konsumen ketika mau cari barang di lantai 2 udah nggak tanya lagi. Seandainya orang itu nggak punya niatan ke lantai 2, hal ini bisa menjadi salah satu sesuatu yang buat konsumen itu penasaran untuk mau naik ke lantai 2. Silahkan jenengan manfaatkan di area sekitar sini, tembok sini, atau boleh di sini buatkan ini Pak, cantolan ini ya. Iya. Ditaruh sini cantolan, kemudian diinformasikan perabotan atau barang yang jenengan jual di lantai 2, kasih petunjuk, kasih informasi supaya orang juga tahu, oh lantai 2 ada apa sih, oh lewatnya sebelah mana. Oh, iya. Begitu. Siap. Ya. Yuk, coba sini ya. Iya Pak. Nah, ini Pak, Ya. yang di lantai 2 Pak. Oke. Iya. Cukup lumayan luas Uh. Pak, di lantai 2-nya. Iya sih, menarik nih. Ini apa yang difokuskan Pak Birin? Coba Pak Birin boleh ceritakan, ini apa nih, perabotan ya? Ya, jadi di lantai 2 ini kita konsepkan ada beberapa varian perabotan Pak, dan yang menariknya perabotan itu bisa grosir juga. Apa yang menjadi pertimbangan Pak Sobirin? Kenapa lantai 2 kemudian menjadi salah satu solusi untuk kita jual perabotan? Jadi kenapa kita konsepkan perabotan Pak? Ya. Karena perabotan itu marginnya tinggi. Harapannya nanti bisa menunjang margin dari yang lantai 1 itu Pak. Oke, Lantai 1 itu kan tadi sembako Pak, tahu sendiri Ya. sembako itu marginnya berapa. betul. Untuk menunjang margin toko ini, kita tambahkan dengan konsep perabotan di lantai 2. Selain margin tinggi, apa yang menjadi Pertimbangan. pertimbangan? Kenapa perabotan ditaruh di lantai 2 dan kenapa Pak Birin memberikan solusi untuk jual perabotan di lantai 2? Ayo, kira-kira apa lagi selain itu? Sebetulnya perabotan ini yang nantinya akan kita tonjolkan Pak ke depannya. Oke. Jadi ketika perabotan ini akan kita tonjolkan, terkesan murah di sini Pak, mereka akan melewati di lantai 1 itu Pak, yang dimana minimarket itu kan sudah umum, banyak kita temukan di sekitaran sini. Orang yang dituju pasti di sini nantinya ke depan, dan akan melewati lantai bawah, harapannya akan terjadi impulsif buying. Jadi orang bisa beli di bawah dengan kebutuhan sembakonya, kebutuhan personal care-nya, dan bisa membeli juga di lantai 2 untuk kebutuhan perabotannya.
Oke. Resiko, kalau kita bicara resiko, apakah perabotan ini menjadi salah satu resiko yang cukup minim, Pak? Ya, kalau dari sisi resiko perabotan itu sangat minim sekali sih Pak. Misalkan kita Nggak ada expirednya ya? betul, kita stok sekarang, bulan depan pun masih kita jual, sampai tahun depan pun bisa kita jual Pak. Oke. Tapi harapannya sih kita stok segera habis sih Pak. Iya. Gitu. Ini Pak Bidin menyusung konsep untuk perabotan adalah grosir. Ya, Jadi, ecer dan grosir. ecer dan grosir. Setiap orang belanja banyak, mestinya harganya Potongan sih. murah. Betul sekali. Gitu ya, baik. Nah, cuman yang menjadi evaluasi nanti atau ini saya nggak tahu Pak Bidin sudah menyiapkan atau belum. Paling tidak Pak Bidin sudah menyiapkan sarana-sarana promosi atau sudah punya perencanaan bagaimana Pak Bidin mengenalkan perabotan ini ke masyarakat. Kembali lagi bahwa yang jenengan fokuskan atau yang jenengan tonjolkan itu adalah perabotan. Namun sejauh ini saya belum melihat sesuatu yang menarik nih dari informasi-informasi terkait di lantai 2 di toko ini. Nah, jadi orang taunya ya cuma minimarket biasa begitu. Maka saran saya Pak, ini sudah bagus ya dengan adanya perabotan, apalagi bisa grosir. Ini menjadi senjata kita, ini menjadi tonjolan kita, ini menjadi salah satu pemanis buat toko kita. Namun yang perlu nanti dipertimbangkan adalah bagaimana cara kita menawarkan atau bagaimana cara kita mengenalkan toko ini paling juara nih perabotannya begitu. Sehingga Pak Bidin ketika kita sudah mengenalkan ke masyarakat, mindset masyarakat akan tertanam kalau mau beli perabotan murah di Rindu Alamat saja. Sehingga ketika itu sudah tertanam mindsetnya di masyarakat sekitar sini Pak, mereka akan ingatnya ketika mau belanja ke Rindu Alam perabotan. Sehingga ketika dari rumah sudah punya tujuan mau beli perabotan, dia akan melewati di lantai bawah yang harapannya benar tadi jenengan sampaikan, terjadi impulsif buying atau pembelian spontan. Yang awalnya mau beli perabotan karena melihat di bawah juga jual kosmetik, jual sembako, jual frozen food dan lain sebagainya, itu akan menjadi pembelian spontan dari konsumen. Tapi jenengan harus kuat dulu nih brandingnya di lantai 2-nya. Gimana caranya supaya orang itu mengenal bahwa toko lantai 2 ini atau toko Rindu Alamat ini terkenal dengan perabotan murahnya, perabotan lengkapnya, dan sebagainya. Silakan, itu bagaimana cara jenengan untuk mengenalkan perabotan ini ke masyarakat. Kalau misalkan nggak disetel dari awal atau nggak direncanakan dari awal Pak Bidin, mubazir. Orang nggak akan tahu. Taunya ya minimarketnya aja di bawah. Kemudian bagaimana caranya? Inisiatifnya silakan tempel sarana promosi buat MMT yang sebesar mungkin. Grosir perabotan, toko Rindu Alamat juaranya perabotan murah misal. Toko Rindu Alamat pusatnya perabotan murah misalkan. Nah, itu yang menjadi tagline-nya ya. Tuh dari depan. Nah, bagaimana cara mengenalkannya? Salah satunya misalkan brosur. Tonjolkan aja perabotan-perabotan yang menarik ini. Banyak mungkin buatkan brosurnya. Mau 3 lembar, 5 lembar nggak jadi masalah. Yang penting ada informasi perabotan yang benar-benar kita tonjolkan. Kemudian setelah brosur Pak, sekarang ada media sosial media. Boleh buatkan konten ya, perabotan. Ini tampilkan kan murah nih Pak, Rp8.000 satunya. Kalau misalkan beli banyak mestinya lebih murah lagi. Jadi orang bisa dijual lagi. Nah, ini ada botol yang tumbler nih. Cuma 50 berapa ini? 50.000. Iya, 50.000. Ini kan cukup murah. Nah, bagaimana dengan harga yang kita susun, kita rencanakan, kita buat, ini bisa dikenal dengan masyarakat. Masyarakat tahu bahwa di sini adalah ada perabotan murah. Ada botol-botol minum murah, ada tempat ini, ada masker murah ya, cuma Rp7.000. Ini kan satu pakai gini murah banget nih. Orang bisa jual lagi. Begitu. PR-nya itu Pak Bidin, menurut saya Pak Bidin. Langkahnya branding perabotan ya, tempel sarana-sarana promosi di depan. Kemudian langkah berikutnya boleh door to door kirim brosur. Langkah berikutnya sosial media. Paling terakhir, inisiatif terakhir, kuatkan kasir. Selalu informasikan Ibu silahkan main ke lantai 2 Bu, ada perabotan dan sebagainya. Tadi secara visual atau secara pamflet ya atau lewat tulisan, paling akhir kasir menyampaikan informasi itu. Ibu boleh main ke lantai 2. Ibu udah lihat lantai 2? Nah, oh belum Mbak. Nah, silakan Bu lihat-lihat dulu di lantai 2. Ada perabotan murah bisa dijual lagi misalnya. Jadi sehingga nanti dari berbagai sisi udah benar-benar disiapkan Pak. Pamfletnya, brosurnya, sosial medianya sampai dengan informasi langsungnya. Nih bagus nih. Udah, ini murah-murah nih. 57.000 gitu. Jadi buat teman-teman pun juga sama ya ketika membuat toko, apa yang menjadi daya tarik atau barang apa yang akan dibuatkan untuk pemanis, barang apa yang akan dibuatkan unggulan. Maka itulah yang dipromosikan sampai benar-benar masyarakat sekitar sini tahu bahwa toko teman-teman kenal dengan barang itu. Maka ketika itu sudah di branding, harus disiapkan juga kelengkapannya. Jangan sampai nanti ketika sudah kita branding, ternyata orang masuk ke sini kecewa, barangnya cuma sedikit dan sebagainya. Itu yang bahaya. Siapa? Ya, Pak Bidin ya. Udah sih kalau menurut saya Pak Bidin. Apalagi selain perabotan? Selain perabotan kita juga sediakan varian mainan Pak di sini Pak. Cukup banyak juga kita sediakan. Sama ya, bisa grosir juga ya? Bisa Pak. 1, 2, 3, 4. Iya. Ini dimaksimalkan masih bisa Pak? Siapa?
full kan, ya silakan. Apalagi selain Untuk yang mainan? sebelah sini kita sediakan ATK Pak. Oke. Jadi untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan perkantoran. Sama, bisa dibeli. ini juga bisa grosir juga? Bisa Pak. Nah, ya silakan nanti diinformasikan ya. Caranya begitu Pak Birin. Ada apa lagi nih lorong sebelah sini? Trik, dan ada kebutuhan-kebutuhan seperti sendal jepit, itu kebutuhan olahraga. Oke. Kok balon-balon mainan anak-anak. Lengkap. Seperti itu, Pak. Ya, Lengkap. luar biasa, lengkap. Bagus Pak Birin. Oke. Apalagi yang mungkin akan disampaikan teman-teman yang barangkali ada yang mau buat minimarket yang menurut Pak Birin ini hal yang paling penting sebelum membuka minimarket, kira-kira ada? Kalau menurut saya sih tujuan awalnya harus tahu dulu Pak. Plan awalnya ya? Ya, kita planningnya Ya. buka toko itu seperti apa. Yang kedua kita harus tahu target marketnya ke siapa. Seperti itu Pak. Setelah itu baru kita tentukan konsepnya dan tinggal kita eksekusi aja sih Pak. Seperti itu. Iya, baik. Buat teman-teman yang ada di daerah Gunung Kidul ya Pak Birin ya? Gunung Kidul, kemudian kecamatannya apa Pak? Patuk, Patok. Patok atau Patok itu ya? patuk Pak. Patok ya. Iya. Nah, silakan bisa mampir ke toko Rindu Alam. Dan barangkali teman-teman yang mau buka toko juga orang Gunung Kidul ingin tahu hasil kerja atau hasil proyeknya Sanjaya, teman-teman boleh mampir di Rindu Alamat. Ini sebagai contoh toko 2 lantai yang sudah kita kerjakan. Teman-teman yang bingung, sudah punya ruko, sudah punya lahan 1 lantai ataupun 2 lantai, mau pakai buat usaha apa? Paling tidak ini menjadi referensi buat teman-teman untuk membuka usaha. Nah, sebelum buka usaha, dipastikan dulu perencanaan yang jelas, baik modalnya, baik target marketnya, kita mau jualan apa, sampai dengan bagaimana cara produk kita bisa dikenal dengan masyarakat. Nah, itu perlu disusun dari awal supaya nanti nggak salah langkah. Ya, begitu kurang lebihnya. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang membuat minimarket. Dari saya, ketika teman-teman bingung mau usaha apa dan nggak tahu langkahnya untuk membuat minimarket, teman-teman bisa konsultasikan ke tempat kami karena konsultasi itu gratis Pak Birin ketika teman-teman mau datang ke kantor kami. Namun konsultasi itu akan berbayar ketika kami datang ke lokasi. Cukup sekian dari saya, terima kasih atas support dan dukungannya. Mohon maaf atas kekurangan kami. Saya Ridho Sanjaya dan Pak Sopirin pamit. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.